Terima kasih Tuhan Yesus. Kami masih hidup sampai saat ini. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu yang gak pernah putus buat kami Tuhan. Terima kasih buat kesabaran-Mu atas kami. Terima kasih buat cinta-Mu yang gak pernah habis buat kami. Di hari Sabat ini kami ada Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami. Bukan karena kemampuan kami Tuhan. Semua karena perkenanan-Mu atas kami. Kami bersyukur Engkau boleh memilih kami. Kami bersyukur Engkau mengerti keberadaan kami. Terima kasih buat semua yang sudah Kau berikan atas hidup kami. Sebentar kebenaran firman-Mu melawat kami, menjadikan kami semakin serupa dengan Kristus. Urapi hamba Bapa, sehingga kebenaran-Mu tersampai dengan baik. Dan kami yang hadir menjadi semakin berubah, berbuah, bahkan bertumbuh dan akan berbuah dalam kehidupan ini Bapa, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya, amin. Silakan. Happy Sabat family. Sorry agak terlambat, bahkan agak terlambat lagi ya, karena namanya gembala ya, udah siap mau berangkat, banyak aja gitu iklannya. Dan suami saya udah mulai panik gitu, karena waktunya memang seharusnya kita udah berangkat gitu. Akhirnya dengan speed yang luar biasa, dilalah di Pasar Rebo ada yang kecelakaan lagi. Saya bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan gak izinkan saya memberitakan kebenaran firman-Mu di tempat ini, ya gak apa-apa Tuhan. Tapi Tuhan tahu, kami sudah berusaha nih sejauh ini gitu. Saking lari gabutnya tuh Alkitab juga jadi ketinggalan. Nah, tadi saya bilang sama Bang Richard, Bung, tolong pinjam, padahal sebenarnya sudah ada di slide, tapi rasanya kurang nggak pede saya kalau nggak ada Bible di sini gitu. Jadi maafkan saya ya, family bisa maafkan saya. Saya janji ini kali yang terakhir lah ya. Kadang-kadang gembala harus mau tegas itu agak bingung gitu, tapi kita harus tegas memang ya. Puji nama Tuhan. Saya percaya di Sabat ini semua diberkati Tuhan. Saya mulai masuk tadi, walaupun saya lari buru-buru gitu ya, dan saya melihat bahwa hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Karena family datang ke tempat ini bukan mau menghakimi dan satu sama lain, atau siapa yang khotbah, atau siapa yang membawa pujian. Tapi saya percaya family datang di tempat ini karena ingin dirubah oleh kebenaran firman Tuhan. Betul kan? Saya percaya itu. Baik, saya dikasih tema dan saya berterima kasih sekali lagi untuk Pak Purwa. Semakin hari saya ketemu beliau semakin muda rasanya ya. Tadi saya hampir salah, saya kira udah, untung dia balik badan. Oh ini Pak Purwa ini gitu. Maaf ya Pak. Ya, karena muda itu bukan hanya skincare loh, tetapi dari dalam. Iya nggak sih? Dari kita boleh hidup, mengerti arti hidup yang sebenarnya. Kita boleh tahu bahwa kalau kita ada semua karena belas kasihan Tuhan. Sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, itu gak bisa beli penebusan yang Tuhan berikan sama kita. Itu sebabnya pujian tadi udah ngawalin. Dan kalau saya gak bisa tahan air mata, family, kalau saya mengingat betapa dulunya saya harusnya tidak ada di tempat ini. Oleh karena belas kasihan Tuhanlah, saya boleh ada di tempat ini. Saya sadar betul bahwa saya hidup karena Tuhan. Dan saya belum bisa, bahkan nggak bisa membalas kebaikan Tuhan, selain saya tetap menyediakan diri saya untuk dipakai olehnya. Di nama Tuhan, kita akan mulai. Oke, sorry. Ini ya benar gini ya. Oke. Mari kita baca dulu ayatnya. Efesus pasal 2 ayat 4-5, 3-2-1. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh apa? Family, kalau saya harus beli tiket ke surga, saya nggak bisa beli. Even saya punya seluruh bumi ini. Karena pada dasarnya manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dosalah yang membuat kita terpisah dari kasih Tuhan. Itu sebabnya kalau saya ingat gitu keadaan saya dulu,
Kalau lagu, waktu Tuhan tolong saya, betul kan? Waktu Tuhan tolong saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Saya merasa Tuhan sabar sama saya. Tuhan ngerti banget. Yuli ini cara ngadepinnya gimana dia paling ngerti. Orang tua saya belum tentu ngerti. Saya sudah ceritakan di family bahwa umur 17 tahun. Orang harusnya pesta sweet 17. Saya anak perempuan sendiri. Saya punya kokoh, punya adik, laki-laki. Di saat itu mama saya pulang. Dipanggil Tuhan, umur 41 tahun. Orang bilang masih muda. Ya, sangat muda. Dan saat itu saya hidup, udah gak aturan. Karena papa saya, itu juga galau mama saya meninggal. Dan dia mengobati galaunya dengan gak pulang-pulang. Dan saya mesti kemana gitu. Saya masih punya adik yang masih gantung sama saya. Dan saya akhirnya speed up kuliah. Saya ambil yang extension aja di ASMI. Karena saya tadinya D3, saya turunin agar saya bisa cepat kerja supaya saya bisa membiayain adik saya. Terus saya nggak tahu udah Purwadika. Tahun 91. Dan papa saya pulang 3 bulan sekali. Datang cuman kasih uang semampunya dia, semaunya dia. Karena bukan semampu, papa saya puji Tuhan lumayan ngurusin properti. Punya properti dulu di Bandung. Di Bandung, di Bogor, Cimanggu. Itu ngurusin dia sama-sama teman kerjanya. Papa saya nggak pulang lagi, nggak pulang, tapi yang pulang perempuan. Saya tidak menceritakan kejadian papa saya sangat respect sama dia, sampai akhir dia meninggal pun, saya ada bersama dia. Tapi saya nggak ngerti, kasih apa yang dikasih oleh orang tua saya. Saya kehilangan figur mama saya waktu saya 17 tahun. Dan saya nggak ngerti juga, karena saya tomboy banget dulu. Nah papa saya nggak pulang, perempuan pulang, bawa anak kecil-kecil, Cina-Cina sipit-sipit. Saya bilang, jangan-jangan ini adik saya. Gitu kan? Terus kan, ada apa Ci? Lu anaknya ini ya? Iya Ci. Bapak lu mana? Kagak tahu Ci, saya juga kagak ngerti papa saya di mana nih sekarang. Bilangin dia kalau pulang, gue tunggu. Ci siapa? Saya orang daerah itulah disebutin. Jakarta Utara. Ini siapa Ci? Saya jelasin dulu ini siapa. Ini siapa ya Ci? Ini anak wo katanya. Dari papa saya. Bukan, saya janda. Oh saya bilang puji Tuhan. Itu gak 1, 2, 3. Ada lagi cinci. Papa saya tuh ganteng kayak Lin Swiking. Ci, lihat aja anaknya nih. Nah waktu papa saya datang lagi, nggak lama, udah lama datang lagi perempuan dari Sunter. Bukan Sunter, dari Jakarta Barat kali ini, saya lupa. Nah itu dia itu datang nih, enci. Lu anak perempuan satu-satunya ya? Iya, saya dibeliin emas loh. Emas gitu. Sayang dia sama saya. Tapi nggak tahu papa saya kenapa nggak jadi sama dia itu. Dan akhirnya papa saya pulang nih. Saya sepakat dengan adik saya. Nanti kalau papa pulang, kita suruh nikah aja dia. Ya, kita malu punya papa kayak begitu. Ada juga orang tua malu punya anak kayak begini. Kita malu punya bapak kayak begitu. Pulang papa saya. Wih, masih ganteng kan? Umur 49 lah papa saya waktu itu. Kenapa ini ada apa lagi nih? Kata papa saya. Gimana kalau papa nikah aja? Wih, bahagia papa saya. Beneran boleh nih? Boleh Pak. Minimal tidak ada lagi perempuan mencari kami Pak. Siapa yang nyari lo emang? Katanya. Ini kita ceritain papa saya ketawa aja. Dia gua PHP-in gitu. Aduh saya bilang Pak, udah kalian jangan di PHP-in nikah lah Pak. Iya deh. Nikah akhirnya. Dengan seorang wanita cantik. Cantik kayak Cici Paramida mukanya. Di Palmera itu. Mami saya sekarang. Mami sambung saya. Papa saya umur 60 meninggal akhirnya. Gitu ceritanya. Tetapi seorang anak saya bernama Yulia hidup tanpa mengerti arti hidup. Dari situ saya tahu bahwa Tuhanlah yang mengambil alih menjadi orang tua saya.
Wih, bener nggak Bu Yuli dulu? Ya nggak bener lah, masa bener? Kan nggak punya orang tua katanya ya. Jadi mama meninggal, terus saya masih pelayanan di SMA, seksi rohani Kristen, dosa ya jalan. Jalan dong, masa suci gitu ya. Karena saya belum tahu kebenaran yang sebenarnya. Saya nggak malu menceritakan ini karena ini kesaksian biar iblis dipermalukan. Saya nggak bener. Saya naik gunung, apa? Saya yang rokok, ya nyimeng, apa zaman dulu tuh. Ya kan kalau naik gunung kan dingin, nyimeng lah ya gitu. Dan sampai saya nggak tahu itu barang saya bawa-bawa karena dikasih, saya nggak pernah beli. Waktu saya ngerokok itu di ASMI, dikasih juga sama teman-teman saya karena saya ketua kelas. Jadi pajaknya adalah mereka berikan saya rokok. Rokok saya nggak mild, Marlboro merah. Sekali sedot mayat, lumayan gitu ya. Menurut saya itu nggak benar. Dan masih banyak lagi, kalau Bapak Ibu family, kalau Tuhan nggak tangkap saya, mungkin saya jadi germo. Karena saya suka menjual, kalau saya uang jajan nggak ada, saya jual aja teman saya. Teman saya misalnya begini, Yul, gue naksir sama dia, boleh nggak gue pegang tangannya? Boleh, berani bayar berapa? 1 mangkok bakso, oke, gitu loh. Ya kan calon-calon germo ya. Aduh, itu kalau nggak Tuhan yang tangkap, saya nggak bisa ada di sini family. Betulan deh. Aduh, nggak tahu, kacau saya ini. Makanya kalau saya ingat kebaikan Tuhan, saya nggak bisa balas. Pujian yang paling saya sagu, bila ku ingat kasih Tuhanku gitu. Jadi saya nggak bisa, walaupun dengan harta pun saya nggak bisa. Kita belajar sekarang. Kita baru masuk nih, belajar dari Sakeus. Mau belajar family? Sakeus. Saya awali tadi dengan kesaksian saya, biar family tahu nih bukan malaikat nih yang diri di sini nih. Karena kasih karunia Tuhan saya boleh ada. Karena belas kasihan Tuhan. Dulu saya kerja di perusahaan minyak. Saya nggak bisa ketemu bos secara langsung, bos manapun nggak bisa. Makanya saya nggak ketemu Pak Purwa. Tapi begitu saya melayani Tuhan, saya boleh ketemu family di tempat ini. Kalau nggak kan nggak ketemu saya. Ya saya masih kerja gitu ya. Nah kita belajar dari Sakeus sekarang. Kita lihat. Lukas 19 ayat 1. Bolehkah kita baca sama-sama? 3, 2, 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan jadi ini ada di kota Yeriko, ya, posisinya ada di kota Yeriko. Yang kedua, di situ ada seorang apa? Kaya. Saya bilang tadi saya kerja di perusahaan minyak, bagian ekspor impor. Ekspor impor itu kalau barang rig mau masuk, saya harus urus temporary importnya. Saya ini gini-gini nih, PPJK loh, ahli kepabeanan. Dari 5.000 orang, 500 kasih karunia Tuhan saya bisa lulus. Sampai sekarang melekat. Saya pernah waktu itu mau ngaduin kredit gitu ya, nama saya di warning karena saya masih melekat PPJK saya. Jadi nggak boleh banyak uang masuk katanya. Dan saya nggak tahu kapan itu lepasnya. Tetapi Sakeus pemungut cukai. Cukai di sini pajak ya. Dan dia adalah seorang kaya. Jadi dia bukan ece-ece loh. Dia bukan yang pungli-pungli, enggak. Dia kepala pemungut cukai. Bukan cuman staff. Dia bosnya. Ya kan? Family tahu lah kalau udah bos mainannya jut-jut apa triliun miliar. Iya dong kalau ribu-ribuan mah udah nggak main ya. Nah ini Sakeus makanya dia kaya di zamannya. Karena dia pemungut cukai. Kepalanya lagi. Kita lihat di sini. Lukas 19 ayat 4. Maka beralihlah ia mendahului orang banyak itu lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Ceritanya saya singkat aja karena ayat-ayat selanjutnya ada. Jadi begini, Sakeus itu kan kepala pemungut cukai nih. Pasti suka nongki-nongki dong. Bukan di Starbucks dulu nggak ada. Starling juga nggak ada. Pokoknya dia nongkrong lah gitu. Lapo pun kali semi-semi begitu. Mungkin dia bisa denger nih. Ada yang namanya Yesus. Nyembuhin orang sakit. Tahu nggak? Itu si Hasan. Bangkit dari mana? Meninggal, bisa hidup loh. Siapa nyembuhin? Siapa yang bangkitin? Yesus. Dan dengar nama Yesus, membuat Sakeus mulai tahu siapa sih. Mulai penasaran ya. Yang dimaksud perempuan itu siapa? Ada mungkin, ya namanya juga kepala cukai kan. Yang ngasih, mungkin ada buat tamunya, mungkin saya nggak tahu, nggak didetail di Alkitab. Perempuan Samaria, satu liftingan. Terus kemudian bertobat, udah nggak jualan lagi. Enggak, saya sudah bertobat. Saya sudah tinggalkan cara hidup yang lama gitu. Wah, siapa yang merubah hidup begini? Jadi benar. Pakai baju biasa kurang bahan jadi bagus sekarang. Oh, Yesus.
Tuhan Yesus Kristus penyelamat. Kemudian Zakius mulai penasaran, siapa sih Yesus itu? Ya kan, kalau enggak mungkin dia mau naik pohon. Dia tahu dia pendek. Zakius, aduh gimana ya? Dia mulai cari tahu anak buahnya, cari tahu Yesus lewat mana? Oh lewat sini Pak. Wih, cari tahu ada Pak. Dia cari sendiri. Wih, pohon ara. Karena Yesus itu kan tinggi. Dan orang-orang sebangsanya tinggi enggak? Tinggi, enggak tahu tuh Zakius kenapa pendek. Salah gen kayaknya. Ya kan, tapi biasanya orang kecil-kecil otaknya cakep. Nah kemudian Zakius mulai mikir, lihat sini nih, lihat sini. Dan dia langsung ngapain? Naik, manjat sendiri. Dia bos loh. Dia nggak pakai malu-malu. Dia nggak pakai nanti jadi viral. Dia nggak peduli. Dia mau lihat tuh. Dia mau ketemu. Sebenarnya, kenapa sih Zakius nyari susah-susah ya? Kan dia kan punya duit ya. Panggil aja anak murid-muridnya, apalagi yang namanya Yudas Iskariot kan mata duitan ya. Panggil aja gitu kan. Kalau saya nih jadi Zakius, panggil, mau ketemu Yesus, sudah datang ke rumah saya, benar gak? Betul, dia kaya, apa juga dia bisa beli kok. Cuman manggil Yesus ke rumahnya gampang gak? Gampang. Tapi dengar ini, Zakius tidak melakukannya, karena dia tahu Yesus itu bukan sembarangan orang. Waktu itu dia belum kenal Yesus. Dia cuma tahu Yesus itu orang hebat. Tapi Yesus itu bukan sembarangan orang. Dan dia ada karisma surgawi yang dia nggak tahu itu karisma surgawi, tapi membuat Zakius nggak sembarangan dengan orang itu. Itu yang membuat Zakius nggak berani ngundang Yesus ke rumahnya, nggak berani. Even dia orang kaya. Sekarang kita banyak uang, panggil artis gampang nggak? Gampang. Panggil apa? Kita jadi caleg aja gampang, banyak temannya semua. Yang penting duit kan. Tapi Zakius tahu bahwa Yesus yang dia mau temuin bukan sembarangan. Zakius nggak nyerah nih, dia terbatas ya kan. Woi, mungkin dia coba awal-awal, mana sih, apaan sih ya namanya orang mau ketemu Yesus kan, mau siapa ya kan, kita kan kalau biasanya ngefans sama artis gitu kan, apalagi Korea kan ya, kalau lagi datang siapa tuh, ya saya nggak tahu sih, saya nggak pernah nonton drakor. Pokoknya begitulah dia nama Junjun begitu ya, Jungkook ya. Itu dia, saya takut nyandu, bukan nggak apa-apa, saya nonton drakor itu takut nyandu. Nah, itu mungkin walaupun dia datang mau maaf bicara mungkin Pak Purwa juga ngefans sama drakor gitu kan, mau Pak Purwa kayak mau siapa kayak pokoknya kita duluan ya kan, bodo amat gitu. Nah, saat itu Zakius mau lihat Yesus juga kecil, dia begini-begini nggak bisa. Dan dia mulai nggak nyerah, saya harus ketemu yang bernama Yesus itu. Tekad bulatnya membuat dia cari jalan. Dia naik pohon, ya kan? Ada joknya ya. Saat itu pendeta salah lupa gitu. Dia kira yang naik itu Lazarus katanya. Woi, yang WL bilang Pak, bukan Lazarus, Zakius. Oh malu, salah ngomong. Ya, Tuhan bilang Lazarus turun, itu tempatnya Zakius. Gitu. salah ngomong. Itu jok loh, bukan saya kan Zakius. Ya, jadi kemudian waktu Zakius itu naik, ya kan, ya dia pasti dengan rasa pada waktu saya merasa bahwa saya tidak layak, itu saya nggak berani loh. Saya tahu siapa saya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, betul? Dengan apa kan ku balas, Tuhan? Jadi kita nggak bisa balas. Zakius tahu. Aduh, biar punya duit banyak. Aduh, kayaknya minder ketemu Yesus ini. Aduh. Kemudian dia naik. Yesus lewat sini. Tuhan kan kira-kira Yesus tahu nggak ada Zakius tuh? Tahu nggak? Dari waktu Zakius coba-coba nyari dia tuh tahu nggak kira-kira Yesus? Tahu lah. Bisa aja Yesus iseng belok gitu. Nggak jadi. Mungkin sempat belok. Untung dia nggak iseng saya ya. Dia tetap jalan lah Yesus ya. Nah, pada waktu itu, nah lihat begini. 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata apa? Zakius segera turun, tuh benar kan? Bukan Lazarus, Zakius. Zakius segera turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Amin. Amin. Jadi nggak perlu susah payah. Maksudnya begini, nyogok sana nyogok sini. Kalau belas kasihan Tuhan turun atas kita, maka promosi demi promosi akan menjadi bagian kita.
Nggak perlu lidah kita panjang, jilat sana, jilat sini, jilat sana, jilat sini. Jilat direktur HRD, jilat direktur keuangan, nggak perlu. Kalau engkau kerja baik, kalau engkau takut akan Tuhan, promosi itu datang dengan sendirinya. Itu ketika Yesus sampai ke tempat itu, Yesus nggak gini, ayo, cepetan Petrus, cepetan. Kenapa? Ada yang ngintipin kita, cepetan gitu. Enggak. Yesus berhenti loh. Dan dia melihat, Sakius, turun. Aku menumpang rumahmu. Kira-kira Sakius gemeteran nggak? Gitu ya. Kalau ada artis datang aja kita rasanya udah gede banget ya. Ini Yesus loh. Dan ayat ke-6, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ini nggak disangka-sangka, dia cuma mau lihat Yesus kok. Dia cuma mau tahu. Kok ini pribadi ini baik banget gitu. Pribadi ini kok nggak mata duitan. Kok baik banget. Kok nggak pernah meres gitu. Kok pokoknya Sakius pengen tahu nih pribadi Yesus itu siapa. Dan pada waktu dia melihat Yesus dan Yesus bilang, Sakius turun. Aku mau ke rumahmu. Wah, gede banget hatinya. Turun dia dengan sukacita. Ayo Tuhan, ayo Tuhan, ayo Tuhan gitu. Pokoknya ini yang gue tunggu-tunggu gitu kan ya. Bener gak sih? Bahagia banget. Kita lihat nih. Oke, sorry. Nah, Zakius ya. Zakius yang artinya suci. Dari kata Zakarios atau Zakai. Dia memang suci, artinya suci ya. Tetapi akhirnya disucikan karena dimurnikan sendiri oleh Kristus. Dia pendosa loh. Pemungut cukai. Lewi dulu murid Yesus juga pemungut cukai. Itu orang yang paling dimaki-maki karena apa? Zaman dulu pemungut cukai itu mau you punya duit gak punya duit bayar pajak. Kalau nggak mau bayar pajak, ambil, sita semua hartanya, nggak peduli, nggak ada belas kasihan. Makanya paling dibenci itu pemungut cukai. Dan itu pendosa, udah dimaki-maki, udah nggak ada belas kasihan. Kemudian dirubah dari pemungut cukai ya. Seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai di daerah Yeriko, ketemu dengan Yesus. Amin. Cerita tentang Sakius. Di Alkitab ada banyak hal. Tetapi saya tertarik ngambil cerita tentang Sakius. Kenapa? Karena ini pribadi loh. Orang yang tidak terhitung mendapat belas kasihan Tuhan. Tetapi menjadi waktu dia. Begini Bapak Ibu Saudara family. Pada waktu engkau keselamatan itu kan belas kasihan Tuhan ya. Tapi kalau engkau nggak respon, itu nggak jadi. Kita mau belajar itu sekarang. Kita masuk poinnya. Masih banyak nih 20 slide nih. Saya kerjain sampai jam 1 pagi nih. Khusus buat family di tempat ini. Oke, kita lihat nih. Kasih karunia itu tersedia bagi setiap manusia. Iya nggak sih? Bahkan seorang bayi pun, anak-anak ini pun mendapat kasih karunia. Jadi Tuhan nggak pilih kasih kok. Nggak ditentukan, tidak. Kasih karunia itu bagi setiap orang. Namun, yang respon dengan benar, yang nerimanya. Amin. Kita nggak bisa. Kita gini, saya tahu nanti sebentar kita makan kan. Di depan tuh, waduh. Bu Gembala udah pesan asinan Bang Adel. Waduh, ada juga tuh kayaknya. Padahal saya mau ngasih, tapi udah keburu pesan ya udahlah pesan aja. Ya, tapi kalau saya nggak datang ke tempat sana, ya, misalnya kita nggak ambil tempat sana, saya nggak ambil, kira-kira saya makan nggak? Atau mungkin ada bugem baik banget semua dikasih, oke dikasih di meja kita. Tapi kalau kita nggak buka dan kita nggak mulai menyuap, makan nggak kita kira-kira? Kenyang nggak kita? Enggak. Itu sebabnya harus ada respon bagian dengan kita yang benar. Karena tanpa kasih karunia Allah, manusia nggak menemukan jalan kebenaran, ya kan? Dan berkat terbesar dari kasih karunia apa? Halo, apa ini? Pengampunan dosa. Saya ulang ya. Berkat terbesar dari kasih karunia adalah iya, bukannya dapat tender gede-gede, bukan. Bukannya gol, sana gol sini, bahkan udah nembus nih DPR RI ini, bukan itu. Berkat terbesar dari kasih karunia, dari belas kasihan Tuhan adalah pengampunan dosa. Yuk kita lihat sekarang. Ini penting, ini dasar bagaimana kita harus ngerti ini. Oke, agak pecah nggak apa-apa ya. Ini bagaimana Yesus menjembatani jurang itu, ya kan? Itu kan ada manusia tuh. Manusia itu pada dasarnya berdosa kan. Anak kecil diajarin bohong bisa bohong nggak? Bisa. Anak kecil nggak diajarin bohong bisa bohong nggak? Bisa. Siapa yang ngajarin? Paling kok bisa bohong Nggak diajarin aja udah bisa Bu, Pak. Apalagi diajarin lebih jago deh. Jangan bilang-bilangnya papa lagi tidur. Padahal papa lagi main game Mobile Legends tanggung gitu. Scan gitu kan.
kirim. Top up. Gitu. Diamond. Wah, dia diam. Bilang papa lagi tidur. Ganggu aja. Tuh anak nggak usah dibilangin juga ada paham. Bapak lagi sibuk sama Mobile Legend. Papa saya lagi sibuk Mobile Legend, ntar lagi Fire. Gitu. Jadi bapak lu kerja apa? Tahu deh. Gamers. Ya. Jadi manusia pada dasarnya, natur manusia adalah dosa. Dan karena dosa itulah memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Padahal di Tuhan, kita lihat itu. Di dalam Tuhan, itu ada pengampunan dosa. Hidup abadi, eternal life. Ya kan? Peace with God. Kedamaian bersama Tuhan. Manusia nggak bisa sampai sana, family. Kenapa? Karena manusia sudah berdosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Engkau mau berbuat baik dengan kebaikanmu untuk menggapai Allah, itu nggak bisa. Bukan kebaikan, Alkitab berkata kebaikan kita bagaikan kain kotor, tahu nggak lap? Kebaikan kita udah jadi orang baik luar biasa. Itu pada waktu engkau belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu seperti kain lap, nggak ada gunanya. Bahkan engkau membiarkan dirimu untuk mati buat orang lain pun nggak ada gunanya. Nggak ada yang bisa mencapai surga. Entok aja. Yang bisa adalah Bapa menurunkan anak yang tunggal yang bernama Yesus. Orang kalau lahir ngarepin apa? Jadi pendeta, pengusaha. Pendeta pasti mau sekarang. Pengusaha, dulu kan nggak mau ya. Pengusaha apalagi? Oh pokoknya direktur, polisi, pilot. Nggak ada nih orang lahirin anak terus mati nih, ntar lagi mati. Nggak mungkin. Sakit aja diobatin. Tetapi Yesus pada waktu lahir ke dunia, udah harus mati dia. Di usia yang sangat muda. 30 tahun. Kita lihat ini. Masih bersama saya, family? Maaf ya, ini agak sedikit mengerti dulu. Nah, Yesus yang penuh dengan kemuliaan, itu rela meninggalkan kemuliaannya. Ya, begini, pada waktu dia di Taman Getsemani, pada waktu sebentar lagi dia mati, kan April ini bentar lagi kita alami ya, kita peringati kematian Yesus. Yesus berdoa. Yesus tahu waktunya sudah semakin dekat. Ya kan? Dan waktu itu dia bilang apa? Kalau boleh, Bapak kalau boleh, bener gak? Bapak kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Yesus yang gak berdosa, itu harus minum darah dosa kita. Kalau boleh cawan ini lalu Bapak. Kenapa Yesus takut disalib? Enggak. Dia bukan hanya ganteng tapi dia pemberani. Dia nggak takut. Yang membuat dia takut sampai keringatnya menjadi darah, dia lepas hubungannya dengan Bapa. Yang membuat dia takut manakala dia sadar sebentar lagi Bapaknya akan meninggalkan dia karena dosa. Dia akan sama seperti manusia pada umumnya. Maka dia bilang, Eli, Eli lama sabatani. Yesus yang tidak berdosa harus berdosa karena kita. Kalau dia nggak mati di kayu salib, kita nggak ada sampai saat ini. Bahkan nama kita nggak ada dalam buku kehidupan. Yang harus dilakukan, Allah menjadi manusia. Nggak bisa manusia ke atas. Nggak nyampe. Itu sebabnya Yesus lahir untuk mempersiapkan jalan keselamatan. Saya pastikan di luar Yesus tidak ada seorang pun yang mampu jalan masuk menuju ke hadirat Bapa Surgawi. Percaya deh. Saya berani bilang ini. Saya jadi Kristen bukan karena sekarang sudah mengalami breakthrough ya. Saya mengalami belas kasihan Tuhan. Tetapi saya ada agama Kristen itu sama agama. Betul gak sih? Sama itu agama yang bikin siapa sih? Manusia. Tetapi Yesus bukan yang buat manusia loh. Allah Bapa. Jadi kalau Yesusnya nanti, katakanlah misalnya pindah agama, saya pindah. Itu. Karena saya tidak mengabdi kepada agama Kristen. Tidak. Tetapi saya pengikut Kristus. Jadi kalau pengikut bos saya, atasan saya, atau bapak saya itu pindah, ya saya pindah lah. Orang saya yakin kok keselamatan hanya dalam dia. Nggak ada satupun yang dapat. Nggak ada satupun yang dapat mendamaikan. Nggak ada. Selain Kristus Yesus Tuhan.
Haleluya. Itu sebabnya jangan jual Yesus untuk apapun dan demi apapun. Paulus mengalami kebaikan Tuhan. Ini kan Efesus nih. Ayat yang tadi kita baca. Awalnya ya, sebelum Sakius. Efesus tulisnya di mana? Di penjara. Efesus sama Kolose itu sama, hampir sama. Karena nulisnya sama-sama di penjara. Dan Paulus tidak pernah menghujat Yesus karena dia pada waktu dia sebelum terima Yesus, sebelum Yesus menampakkan diri, dia orang hebat bukan? Kalau dia bisa bersaksi di sini family, takut loh ikut Yesus. Takut deh. Coba deh Paulus, Rasul Paulus masih hidup nih. Silakan Rasul Paulus bersaksi. Bersaksilah dia kan. Baju angkutan, ini misal-misal. Dia akan begini. Family, happy Sabat. Ya, jadi ikut Yesus itu pengalaman saya dicambuk 40 kurang 1. Hah? Dulu saya sebelum ikut Yesus, saya orang hebat. Guru saya Sanhedrin. Saya anak orang kaya. Siapa yang bisa belajar? Cuma papa saya bisa sekolahin saya. Di zaman saya anak orang kaya. Apa yang saya mau? Harusnya saya jadi menteri agama. Itu loh Paulus. Tapi begitu ketemu Yesus, di tengah jalan saya mau bunuh itu orang-orang Kristen, ketemu Yesus, damsik saya buta. Habis itu, mulailah kehidupan sengsara saya dimulai. Kapal karam, kelaparan, compang-camping, masuk penjara berkali-kali. Baca aja tuh kitabnya. Tetapi Paulus bilang begini, di akhir kesaksiannya pasti dia bilang, tetapi aku tahu, karena kasih karunia aku diselamatkan. Dan Paulus akan bilang begini, apakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Bapa? Sengsarakah? Kelaparankah? Apa? Anak sekarang baru yang lain jomblo, yang lain nikah, dia masih jomblo aja. Mikir-mikir nih apa kita pindah aja gitu. Wah gak kerja-kerja nih, ada kerjaan tapi harus apa kita pindah aja. Coba Paulus, gak goyang dia. Kenapa? Karena dia tahu dan kenal betul siapa Yesus yang dia sembah. Sama seperti Sakius. Pada waktu dia menerima Yesus, dia kenal siapa Yesus yang dia sembah. Maka Sakius mengerti siapa Yesus. Pertanyaannya begini, family. Sudah berapa lama jadi orang Kristen? Sudah berapa lama? 20 tahun? Ada yang baru 2 tahun? Besok kalau Tuhan kehendaki ini nanti saya akan membaptis nih. Satu jemaat. Dan dia baru mengenal Yesus. Dari saudara sepupu. Kebanyakan jemaat yang Tuhan percayakan di kami seperti itu. Kebanyakan. Ada dari Padang, ada dari, yang ini dari Tasik. Ada banyak, kebanyakan dari mereka. Nah, saya tahu Tuhan percayakan itu bukan karena mau saya ya. Tuhan percayakan itu. Nah sekarang saya mau tanya, family udah berapa lama nih? Apa lahir Kristen seperti saya? Nama saya udah Yulia, nama baptisnya Magdalena. Udah Kristen banget ya kan? Apa karena lahir Kristen jadi orang Kristen gitu? Sekarang saya mau tanya, seberapa kenal engkau sama Yesus? Saya mau tanya ya, sekarang contoh-contoh aja nih, kenal sama tahu nih begini nih. Mungkin saya kenal di sini, ini aja, ini aja Nat aja ya. Nat, Purwadika yang big bossnya siapa ya Nat? Pak Purwa. Saya mau tanya, nomor sepatu Pak Purwa berapa ya? 42 ya? Yang bener, 42 apa 43? Tahu nggak? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Nggak tahu. Brother, anaknya kan ya? Sampai nggak tahu kebangetan nih. Tahu nggak sepatu papa nomor berapa? 42,5, 43 bener Pak? 43 berarti bener ada 43-nya Pak. Sneaker ya Pak? Pantofel lebih kecil ya Mas. Ini agak tahu nih karena sering jadi WL, tahu. Ya kan lihat sepatu, apalagi Pak Purwa ditunggu lungsurannya gitu kan. Agak sama nih nomornya. Ya kan, tapi kalau Brian kan ya. Brian kalau mau beliin hadiah papi kan udah tahu ukurannya. Gitu. Ngerti ya, family? Kalau engkau tahu Yesus dan kenal itu beda. Tahu Yesus, tahu siapa Yesus? Ayo saya mau tanya sekarang nih. Yang ke depan-depan aja ya biar nggak deg-degan yang di belakang ya. Abang ganteng ini saya kalau lihat lagi dia, abang yang main gitar ya tadi? Main bass ya? Makin berkarisma loh bang kalau main. Abang menurut abang Yesus itu siapa sih? Tuhan. Selain Tuhan? Sahabat. Kok bisa tahu dia sahabat? Di Alkitab. Ngalamin nggak?
Ngalamin bahwa dia benar bersahabat. Iya, dalam banget ya. Ya, sampai kamu bisa tahu, bisa tukar Yesus dengan yang lain? Gak bisa karena dia luar biasa ya. Haleluya, tepuk tangan dong. Sampai di titik ini iblis dengar, entar lagi dicoba lagi. Tetapi kalau engkau berakar di dalam Tuhan, mau dicobain segede apapun, badainya aman. Aman dong. Badai boleh gede, pohon korma itu awalnya tumbuh nggak ke atas dulu, bener nggak? Pohon korma tumbuhnya kemana dulu? Ke bawah dulu, akarnya dulu kuat, terus kemudian dia baru goyang itu batu dan dia boleh naik ke atas. Mau badang pasir kayak mau apa kayak badai apapun kayak dia tetap berdiri loh. Korma loh. Itu sebabnya family di tempat ini, yuk kita berakar dulu kuat. Kenali Yesus Kristus itu siapa? Sampai engkau bisa tahu. Dengar ini baik. Untuk menebus dosa kita aja dia mau. Apalagi memelihara kita. Untuk menebus dosa kita dia mau banget. Sampai dia harus terpisah dengan Bapaknya. Kalau boleh lakukan cawan ini. Tetapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Dan dia minum cawan itu. Selesai itu gelap kegelapan dunia. Yesus menjadi sama dengan manusia. Berdosa. Dia tanggung suatu hari di mall besar. Isinya manusia-manusia. Ada saya, ada Nenat, ada Brian. Semua harga saya mungkin 1 miliar. Lumayan lah. Brian karena ganteng, looknya bagus begini 5 miliar. Yang Nenat mau berapa? Dolar. Tapi pemilik toko itu, swalayan itu pemilik kami nih. Kami kan dikasih bandrol harga nih. Itu iblis yang punya. Iya dong. Karena ayatnya bilang karena semua manusia setelah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi udah punya iblis tuh. Harusnya mati dong. Harusnya aku yang di sana gitu. Mati harusnya tuh. Dan kemudian Yesus datang ke toko. 5 miliar. Hitung semua nih. Saya beli. Ya kan? Yesus punya duit gak? Punya dong. Masa gak punya? Orang surga aja dia punya. Dijual surga aja bisa kebeli semuanya ya kan? Ini semua nih. Family sini berapa harganya? Totalin, ayo beli. Semua cash. Iblis bilang gini, enak aja. Tidak semudah itu, brother. Maksudnya? Gak bisa, I tidak mau uang you. I mau darah you. Kira-kira Yesus mundur balik. Udah gak jadi gue beli deh. Masa jadi darah gue sih? Gitu kan, udah bawa duit. Enggak loh. Yesus bilang, berapa? Darahmu. Darah saya. You harus mati buat mereka. Siap. Yesus bilang, siap. Saya siap mati. Agar semua ini tidak jadi budak. Tuhan kasih free will. Tuhan bisa kan? Oh ya oke. Siap, abis ini punya saya kan dia? Enggak. Family bikin dosa, kira-kira mikir gak? Pasti gak mikir. Itu saya juga gak mikir. Tuhan kira-kira langsung buang kita gak? Wih, dasar anak dajal. Gitu. Enggak ya? Enggak kan? Karena dia udah nganggap kita anak kan? Mungkin Pak Purwa dulu, Brian nakalnya minta ampun gitu, jebur ke got. Lagi latihan. Gak pernah sih ya. Mungkin saya lupa di kampung gitu. Kotor gitu kan. Ampun anak siapa nih? Anak bapak. Oh lo si Brian ngapain? Terus kemudian Mimi. Guyur Mi. Aduh baunya minta ampun nih. Ngebut di got. Aduh lagi belajar trekking. Ada. Guyur. Pernah gak Pak Purwa bilang. Udah deh kotor bau. Buang ganti. Gitu gak? Enggak kan? Buktinya masih sekarang ada. Udah berapa banyak kamu buat dosa sama papamu? Buat salah pasti ya. Iyalah manusia. Tapi papa masih oke lah ya. Oke. Paham family? Berapa banyak engkau menyakiti hati Tuhan? Berapa banyak engkau menyalibkan Yesus untuk yang kedua kalinya? Berapa sering? Mungkin gak 2 kali, 3 kali, 5 kali. Tapi engkau dan saya masih ada sekarang. Karena belas kasihan Tuhan. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya di Kalvari, tabir bait Allah terbelah jadi 2. Artinya,
kematian itu memulihkan kembali hubungan manusia dengan Bapa. Amin. Jadi kalau kita ada itu karena belas kasihan Tuhan. Gak bisa sombong. Bolehkah main musiknya? Ayo, mau kemana yuk? Saya tahu dia mau kabur nih. Poinnya di sini family, ringan-ringan aja, yang penting nyampe ya, deliver ya apa yang Tuhan mau. Karena saya bilang Tuhan bicaralah melalui hamba untuk family di tempat ini. Saya kalau setiap dikasih tema dari OCC ini, saya nggak bisa tidur 3 hari 3 malam karena susah. Dan saya perlu penyertaan Tuhan. Dan Tuhan bicara seperti ini. Tuhan mau bilang family, sebesar apapun dosamu, Tuhan sudah hapuskan di kayu salib. Sebesar itu Tuhan. Kalau kita ada semua karena anugerah Tuhan. Yuk kita angkat pujian ini. Sorry. Oke. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, 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 anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Saya minta nanti dalam dulu akan pujian ini ya. Family boleh menemukan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak bisa ada sampai saat ini kalau bukan karena Tuhan. Siapa kita? Seperti Sakius. Dia adalah manusia yang berdosa. Tapi pada waktu Yesus bilang begini, Sakius turun. Saya mau main ke rumahmu, mau mampir ke rumahmu, dan Sakius dengan sukacita menerima Yesus. Sejak itu keselamatan terjadi atas rumah Sakius. Dia bertobat dari pemungut cukai. Dia kembalikan uang yang waktu itu dia ambil pada orang-orang yang dia pernah bahkan berkali lipat. Dalam firman Tuhan menyapa kita pada saat ini. Kalau engkau merasa engkau berdosa, engkau merasa engkau ditolak oleh Tuhan, siang ini Tuhan mau bilang, Tuhan menunggu engkau. Tuhan masih sayang dan masih ada kesempatan untuk kembali. Semua karena anugerah, bukan karena kekuatan. Semua karena anugerah, bukan karena kekuatan, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan bersih, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi. Saya mengundang itu satu berdiri dan sama-sama katakan anugerah-Mu. Kita masih ada dalam pekerjaan, di tengah keluarga, kita masih ada semua karena belas kasihan Tuhan, semua karena kasih, semua
kita, bukan menang Tuhan. Tapi pujiannya dia mengakui, oh kita ada benar, karena anugerah Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Lagi kita mau berkata, anugerah-Mu. Harusnya kita baru terima. Mari kita bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Anugerah untuk mati di kayu salib saja Yesus mau, apalagi mau bersama-sama menghadapi badai bersama. Kita nggak sendiri, family. Ada Yesus yang menjadi sahabat kita. Bukan karena kekuatan. Ada Yesus yang mau nangis sama-sama dengan kita. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di sabat ini kami mulai mengerti bahwa Engkau mau mati buat kami. Engkaulah pendamai kami sehingga kami boleh mengalami kasih Bapa yang sebenarnya. Kalau kami masih ada, semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kami hebat menjaga posisi kami di perusahaan. Bukan karena kami hebat mengatur keluarga kami, bukan Tuhan. Semua karena Tuhan. Semua karena kasih dan sayang Tuhan. Terima kasih kami masih boleh tersenyum di tengah badai hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh kuat berdiri sampai saat ini. Itu semua karena kekuatan daripada Tuhan. Mari lanjutkan terus rencana-Mu dalam hidup kami. Belas kasihan-Mu terus turun atas kami. Kami yang dulunya terbuang, kami yang dulunya sampah, kami yang dahulunya tidak terhitung oleh manusia. Engkau mengangkat kami mulia di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu sayang sama kami. Kami sambut kebaikan-Mu untuk hidup lebih takut akan Tuhan, untuk hidup lebih melekat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati sekali lagi Tuhan untuk Purwadika di tempat ini. Biar tempat ini menjadi tempat di mana orang bertemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga semakin hari nama Tuhan dipermuliakan dalamnya. Beri kesehatan, kekuatan untuk Pak Purwa dan keluarga, untuk semua family tempat ini. Hamba percaya kami semua siap menaiki level selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.